الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali Pak Wagub dan seluruh alim ulama Aceh, para orang tua, sahabat-sahabat saya, segenap pemerintahan Provinsi Aceh, jamaah sidang Maulid yang berbahagia, dan juga kawan-kawan DKM Masjid. Kepada Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita memohon berkah seberkah-berkahnya, amin. Kita baca dulu suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan segala keberkahan buat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingat omongan kecil dari orang tua dan pengaruhnya banyak buat saya. Ketika saya enggak dilihat ada manfaatnya, ketika saya dilihat enggak ada keuntungannya, ada satu kalimat kecil gitu ya, dengan izin Allah Pak Rektor, yang sampai sekarang tuh ketika saya masuk kamar mandi saja, terutama kamar mandi umum seperti di pesawat tadi bareng Pak Wagub, itu kayak nempel di telinga saya gitu. Kalimatnya mudah-mudahan juga nempel di telinga Bapak Ibu semua, di hati Bapak Ibu semua. Sederhana kalimat. Apa katanya? Bikin malu Nabi aja loh gitu. Sorry ya kalau tidak sesuai dengan kultur masyarakat Aceh. Tapi itu ungkapan dari orang-orang tua saya, orang tua kami, yang menganggap saya udah bikin malu Rasul. Ya memang ada bagian dari kehidupan saya yang gak cakep gitu. Ya alhamdulillah, doanya orang tua, doanya para guru, dan mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan lagi kepada apa yang saya juga malu gitu. Dan ucapan itu diucapkan oleh orang tua saya, orang tua kami ketika dia nengokin saya di penjara. Bikin malu umatnya Nabi loh gitu, bikin malu Nabi gitu. Kalau boleh mengenang masa-masa itu gitu ya, itu seakan-akan di hadapan saya ada Nabi yang lagi nunduk mukanya gitu. Di hadapan saya ada Nabi yang kepengen membanggakan umatnya. Kan Nabi membanggakan umatnya nih.
sebagai umat yang terbaik, umat yang terhebat, umat yang terbersih, umat yang terpintar, umat yang terdisiplin. Lalu saya faka'annani gitu ya, seakan-akan saya ketika diperdengarkan kata-kata itu bahwa saya bikin Nabi malu gitu. Jadi Nabi malu punya umat kayak lo gitu. Kira-kira gitu tuh kalimatnya, bahasa Betawi gitu ya. Itu aduh jatuh harga diri saya. Saya habis operasi mata ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, amin. Amin. Jadi ya emang hidup perlu ditampar kali ya. Perasaan tidak pengen lagi membuat Nabi nangis. Perasaan gak pengen lagi bikin Nabi itu kecewa punya umat seperti saya gitu. Perasaan untuk bisa ketemu nanti dengan Nabi, Nabi senyum gitu. Itu salah satu yang membuat saya hafal Quran. Kan kalau ditanya orang motivasinya beda-beda ya. Saya wallah, wala riya wala sum'ah. Ya kalau ditanya gitu ya, Suf, kamu hafal Quran, apa yang motivasinya? Saya nyiapin diri saya ketemu Nabi itu. Saya nyiapin diri saya nanti ketemu Nabi terus ditanya sama dia gitu. Terus saya kembangin itu kemana-mana. Sampai tadi saya cerita, saya masuk toilet nih. Yang umum misalnya. Pesawat. Itu saya nggak bisa tuh kalau keluar nggak kering. Kenapa? Saya takut yang di belakang saya bukan umatnya Nabi, umatnya orang lain. Lalu kemudian dia buka pintu kotor itu loh, bekas umatnya Nabi. Lalu kemudian saya menjelekkan Nabi saya dengan dia mengatakan segitu doang umat Islam. Nah, nggak bisa coba. Bisa dipahami nggak? Saya pelan-pelan nih. Saya masuk kamar mandi. Iya kalau orang kita di belakang. Kalau orang lain nih, dari mana judulnya kita menghina Nabi kan? Nggak mungkin dong kita menghina Nabi. Siapa yang berani hari gini menjelekkan Nabi sendiri? Tapi ketika kita kotor, nggak disiram, ada sisa tisu, nggak kering, kebayang sama saya. Saya yang menyandang nama Muslim, yang menyandang nama umat Islam, keluar dari kamar mandi, masuklah misalkan umat yang lain, waduh, tak kebayang. Karena ketika dikatakan umat Islam ya orangnya kotor-kotor, itu ada tiga tuh. Kita menghina Allah, menghina Rasulnya, sekaligus menghina agamanya. Duh, siapa yang menghina? Mereka, kita yang menghina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembuka buat diri saya gitu, mengingatkan diri saya. Kapan sih kita pengen nyenengin Nabi gitu? Saya nggak ngerti ya.
Tapi ketika kemudian saya dengan izin Allah membeli salah satu perusahaan di Eropa, saya berangkat bawa Pak Rektor, kawan-kawan ke Eropa. Terus kita beli perusahaan teknologi. Jadi ada satu perusahaan teknologi di Hongaria, kita bayar. Saya nggak mampu ya melukiskan dengan kata-kata saya gitu. Kalau nulis saya bisa, tapi kalau ngomong nih, mencurahkan apa yang saya rasa ini nggak mampu. Tapi betapa bahagianya saya gitu. Ketika kemudian pembesar Hongaria, petinggi-petinggi pemerintah dan kerajaan Hongaria, kemudian mitra-mitra, yakni pemegang saham lama di perusahaan yang saya beli dengan izin Allah, dia bertanya tentang saya, lalu saya cerita bahwa saya bisa begini karena Muhammad. Itu bahagianya Allah. Mereka nanya, siapa yang sudah berhasil bikin Anda seperti ini? Clearly answer, saya bilang, my prophet Muhammad. Kemudian saya explain gitu kan, dan cerita tentang Nabi, dan mereka mendengar. Apa orang saya yang punya perusahaan sekarang? Lah, kebanggaan ini bukan buat saya, tapi kebanggaan ini saya persembahkan buat Nabi saya, buat Tuhan saya, di mana Islam dikecilin di Eropa. Hari ini kemudian saya berangkat membeli perusahaan Eropa for him, buat dia. Oh, itu dahsyat loh. Apa coba ya? Ini saya pernah dikritik sama orang, Ustaz, buat Allah. Iya sih, buat Allah. Siapa juga bukan buat Allah. Tapi paham ya, maksudnya itu buat Nabi tuh. Coba ya, Anda pagi-pagi nih bangun sholat duha gitu, terus ngebayangin pengen Rasul senyum gitu. Coba sih, pernah gak sih? Saya yakin insya Allah lah. Insya Allah muka-muka orang Aceh ini, muka-muka orang soleh-solehan. Begitu sholat nih duha gitu ya, kita mampu memandang Rasulullah gitu, bukan di saat kita sedang bermimpi, saat sadar. Ada satu ayat ya, membekas banget. Wa'lamu, itu bunyinya, anna fikum Rasulullah. Dengerin, ikutin. Wa'lamu, ayo. Anna fikum Rasulullah. Panjangin ya, dipanjangin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.
ketahuilah bahwa di dalam diri kalian semua mengalir spiritnya Rasulullah. Sebenarnya sih terjemahan bebasnya agak kacau. Wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, di dalam diri kamu semua. Ini perdebatan terbuka nih jadi. Kalau kurang-kurang menjelaskan, berapa ini secara tauhid? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu semua ada Rasulullah. Hati-hati Pak, saya takut-takut juga nih ngejelasin. Ya kan, rame ya masalah menunggalin kaulah gusti dan ya serupa dengan itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Pawagub hari ini tidak bisa dipisahkan dari ITS-nya. Pawagub hari ini tidak bisa juga dipisahkan dari alma maternya Yani Unsyah. Tidak bisa. Kemana aja Anda anak emak Anda. Kira-kira gitu. Anda di mana saja, kapan saja, kemana saja, Anda anaknya emak Anda. Kira-kira kayak begitu tuh terjemahan ayat itu. Jadi manakala Anda jelek, yang jelek emak Anda. Mau kayak gimana tuh tentara, mau di mana saja, nggak baju tentara juga lu tentara. Nggak bisa lu pisahin, gue bukan tentara, gue lagi nggak pakai tentara nih, gue lagi nggak pakai baju uniform, nggak bisa bro. Anda alumni SMA Negeri 1 Aceh misalnya, ya sampai kapan tuh Anda disebutnya alumni SMA Negeri 1 Aceh. Ada anak Gontor kah, ada anak Dayak Pagar Air kah, kemana saja disebut. Lah kita ini menyandang umatnya Rasulullah. Dari pagi ketemu pagi kita menyandang umat Rasulullah. Kita bagus Rasulullah bagus, kita jelek Rasulullah jelek. Pengen gak sih gitu, begitu kita dagang gitu ya, begitu mau nipu gitu, itu ada Rasulullah di samping gitu, ada Rasul di samping kita gitu. Terus dia berkata sama kita, bisa kamu nipu sedangkan aku bersamamu. Masya Allah. Perasaan itu loh Pak yang membuat alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tahadus bin ni'mah insyaallah, bukan ria. Saya ada di sini. Pengen bikin Rasul senang, Rasul senyum, Rasul bahagia, Rasul bangga, Rasul gak kecewa. Sebab sakit saya mendengar omongan dari keluarga, dari orang tua, lu bikin umat Nabi jadi jelek. Oh, nah kan kita mau ngebalikin keadaan gitu ya. Coba Nabi malu punya umat kayak lu gini, bang tipu. Waduh. Oh Allah. Emang pantas juga lagi dihituin. Allah, kecil bukan. Terus balapan ya. Habis itu balapan jeder, pengen jadi yang terbaik gitu. Kita pelihara sedikit sih, nggak banyak, masih banyak lupanya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan didoain sama jemaah di sini. Kita bareng-bareng gitu ya, punya satu rasa, kita hidup bersama Allah, kita hidup bersama Rasulullah. Dan saya susah mengatakan memang Rasulullah tidak hidup, itu susah. Begini ya Pak, ini kita mau tidur nih, kita jadi ustadz nih, kan kita nggak boleh ngomong aduh capek amat gitu, sama aja kayak Pak Wagub, nggak boleh juga ngomong aduh gue jadi Wagub capek gitu, nggak boleh kan ya. Tapi kan kita capek ya capek kan, namanya capek kan capek gitu. Pada saat capek kan kita masuk kamar pengennya tidur aja gitu lah. Kalau perlu kita nggak usah copot sepatu nih kalau lagi datang capek. Tapi Pak, pernah nggak Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mendapati Rasulullah gitu, kerasa anginnya seng gitu, duduk di samping tempat tidur gitu, kemudian nanya gitu, bisa jadi umatnya Rasul, tidur nggak wudhu, coba saya doain dah, saya sumpahin malah, mudah-mudahan saudara punya rasa seperti itu. Kalau belum Pak, minta sama Allah, kalau belum minta sama Allah.
Jangan sampai nggak punya rasa itu. Jadi umatnya Nabi nggak berasa punya Nabi. Ini kan masalah itu. Kita punya pemimpin, nggak ngerti kita punya pemimpin, nggak berasa kita punya pemimpin. Bisa tidur belum baca tabarok. Itu pegel-pegel, capek-capek, ngantuk-ngantuk kita jalan. Kita jalan. Ya Allah. Karena itu suka saya siasatin. Kan hidup ini strategi, Pak. Wudunya kita nggak batalin. Itu mau tidur aja gitu. Terus tabaroknya kita habisin. Jadi nyampe rumah udah selesai. Kalau emang kita tidur, ya udah bismillah aja, langsung bismillah Allahumma ya Allah begitu. Tapi kan mendingan, namanya gue mikirin. Nah daripada sebagian dari anda barangkali nggak mikirin sekali. Tidur aja. Haknya Rasul nggak dipikirin. Dan subhanallah ya ketika kita mikirin, oke. Apa sih yang bikin Rasul bangga gitu? Apa sih yang bikin Rasulullah senang? Apa sih yang bikin Rasulullah kemudian bahagia punya saya sebagai umatnya? Gitu Pak, nanya gitu ya. Yang kemudian terjadi apa? Surah Muhammad. Dan itu terjadi sebagai blessing buat saya dengan izin Allah, dan akan terjadi buat siapapun yang sama, dan saya yakin sebagian dari saudara melakukan dan akhirnya mendapatnya. Apa itu? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Bila kemudian kita ada di tracknya Nabi Allah Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan hapus kesalahan. Allah. Lah kesalahan saya banyak Pak. Bulan 9 utang 1,4 miliar. Gimana ceritanya ini kita lunas? Nama jelek, gak ada yang mau ketemu, buang muka, tutup pintu, gak ada yang ngaku. Waduh. Tapi saya bahagia gitu begitu melihat ayat ini yang benar nih. Surahnya surah dia lagi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Surahnya bahkan walladzina amanu, buat siapa yang percaya, wa 'amilus shalihati wa amanu, kemudian dia mau melakukan amal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, kemudian dia mau percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Bukan cuma ditutup kesalahan-kesalahannya, tapi juga dia diperbaiki keadaan. Ya udah deh, pagi ingat adek duha gitu. Kenapa? Kan Nabi kecewa. Ya, aku punya umat seperti kamu nggak ingat sama aku. Padahal aku selalu ingat sama kamu. Aku yang nanti bela kamu. Bagaimana mungkin aku memberi syafaat kepadamu gitu? Kamu pagi lewat, tungguin di Zohor. Kita Zohornya doang, nggak ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya, nggak ada haknya Nabi yang kita perjuangin. Belum kalau kita bicara memperjuangkan umatnya Nabi, wah, ayo gitu sebisa-bisanya gitu, jalan gitu. Coba dijajal, ada qobliyah, ada ba'diyah. Dijajal ada amalan sunnah ini, amalan sunnah itu. Saya mendapati gitu diri saya, iya benar nih.
terjadi ini kafara anhum sayyi'atihim terjadi, diperbaiki kesalahan demi kesalahan. Wa aslaha balahum juga terjadi. Saya bilang. Akhirnya saya ngelihat tuh umat-umatnya Nabi yang lain, mulailah jalan nih, ketemu yang miring-miring, datang ke dia. Begini, begitu. Akhirnya kemudian dikasihlah ranah dakwah, ya hingga hari ini saya dengan izin Allah ada di Aceh. Allah. Pak Rektor ujian bilang sama Pak Wagub, Pak Wagub ada salam. Siapa? Dari Mansur. Gak kenal Pak Wagub. Oh, ya. Salam balik. Terus seminggu Pak Rektor ketemu lagi Pak Wagub, ketemu Pak Nova. Pak, salam. Siapa? Ini Mansur. Ya, minggu kemarin. Iya. Salam ke dia. Ini orang tiap minggu kirim salam. Tiap minggu kirim salam. Sampai asal Panova melihat rektor, salamnya dari Mansur. Ini bener Pak, salam dari Mansur. Mana sih orangnya? Pak, jadilah orang yang ditanya sama Rasulullah. Ya Jibril, aina fulan? Saya sih nggak tahu nih nyampe enggak nih rasa saya. Rasa saya ini nggak tahu nih nyampe enggak kali ke Bapak Ibu semua. Nyampe deh. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.